Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini hari Sabtu tanggal 20 April 2024, hari biasa Pekan Paskah ke-6. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69 dengan tema Hidup dalam Roh Kudus. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, membangun persahabatan tidak begitu sulit, bahkan bisa dikatakan mudah. Namun untuk mempertahankan persahabatan itu yang tidak selalu mudah. Sudah lama bersahabat, namun akhirnya berpisah karena alasan tertentu. Maka menjaga dan mempertahankan persahabatan dibutuhkan usaha, cinta, dan komitmen. Demikian halnya dalam mengikuti Yesus. Banyak orang pada awal mengikuti Yesus begitu bersemangat, rajin ke gereja, rajin ikut doa lingkungan, rajin terlibat dalam kegiatan gereja, namun karena hal tertentu akhirnya meninggalkan Yesus. Dalam bacaan yang kita dengar dijelaskan bahwa orang banyak yang mengikuti Yesus bersungut-sungut karena perkataan Yesus tentang roti hidup. Pernyataan Yesus dalam bacaan sebelumnya tentang roti hidup sungguh mengguncang iman mereka, sehingga mereka berkata, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya?" Dan karena itu mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Melihat ketidakpercayaan mereka, Yesus kembali memberi pernyataan yang menantang. "Bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada?" Mereka sudah sulit menerima Yesus sebagai roti yang turun dari surga. Apakah Yesus yang ditinggikan di salib akan membantu mereka untuk percaya, atau sebaliknya membuat iman mereka makin tergoncang lagi? Pengajaran yang tidak mudah dimengerti, tidak mudah ditangkap, membuat banyak orang berpikir ulang untuk mengikuti Yesus. Banyak orang yang tadinya sudah mengikuti Yesus akhirnya memilih untuk meninggalkan dia. Reaksi penolakan banyak murid menjadi momen penting bagi Yesus untuk menguji iman ke-12 muridnya. Yesus menguji keputusan iman ke-12 murid dengan memberikan pilihan mengikuti dia atau meninggalkan dia seperti orang banyak. Yesus berkata, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Pertanyaan ini menegaskan bahwa tidak ada paksaan apapun untuk mengikuti dia. Ada pilihan bebas untuk mengikuti atau meninggalkan dia. Tantangan Yesus itu dijawab oleh Petrus, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Petrus mewakili ke-12 murid komit memilih tetap setia menjadi murid Yesus karena mereka telah percaya dan mencintai dia.
Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga komit setia mengikuti Yesus kalau kita percaya kepadanya? Atau seperti orang banyak, ketika permohonan kita tidak dikabulkan, lalu kita meninggalkan Dia. Saudara-saudari, Yesus menegaskan bahwa rohlah yang memberi hidup. Roh yang menghidupkan tidak terlepas dari perkataan-perkataannya. Maka jika kita membuka diri bagi roh yang berbicara lewat perkataan Yesus, akan memberi kita hidup baru. Hanya dengan hidup dalam roh, kita mampu menolak dan mengalahkan keinginan daging, yaitu kemarahan, kemalasan, kebencian, rasa dendam, iri hati, dengki, keserakahan, kesombongan, dan lain-lain, yang menjauhkan kita dari Tuhan dan juga sesama. Jika hidup kita dikuasai oleh keinginan daging, maka hidup rohani kita mati karena keinginan daging. Hanya akan membawa dan menyeret kita juga dalam perbuatan dosa. Dan jika hidup kita dihidupi oleh roh dan dipimpin oleh roh, maka kita akan hidup dalam sukacita, damai sejahtera, keadilan, cinta kasih, saling mengampuni, rendah hati, dan sebagainya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita hidup dalam roh, agar hidup kita semakin hidup. Tuhan memberkati.